hilang kemuliaan, hilang keselamatan. Itulah Bang. Terima kasih. Sudah, Pak Pendeta. Sudah, Pak. Dikit amat selamatnya. Ya lanjut Ustaz. Enggak izin, dibilang begitu Pak Pendeta itu singkat, padat, dan ngawur. Lanjut Ustaz. Ada ngawurnya juga. Bos. Jadi kalau dalam Islam ya, surga itu diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah, yang mengenal Tuhan. Masa kita ini diciptakan makhluk tidak kenal kepada Khalik sang pencipta. Ya, anak tidak kenal bapak, kan tidak pantas. Rakyat tidak kenal presidennya. Begitu juga kita sebagai ciptaan tidak kenal penciptanya. Ini kan sangat apa ya, kayak gimana gitu ya. Makanya Allah menciptakan surga ini bagi orang yang mengenal Dia, yang tahu siapa penciptanya gitu. Makanya tapi ajaran samawi ini kan Tuhan di langit ya, ibaratkan di langit lah. Sama itu langit. Dia tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18 kalau dalam Bible. Dia tidak bisa dilihat, tidak mau dilihat. Kalau dalam Al-Quran Al-An'am 103, kalau dalam perjanjian lama Keluaran 33:20. Kalau perjanjian baru Yohanes 5:30. Yohanes 5:37. Lalu bagaimana? Tadi kan Tuhan menciptakan surga supaya manusia kenal Dia. Sedangkan Dia tidak mau menampakkan dirinya. Maka Dia mengutus utusan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi Allah mengutus semua para nabi supaya para nabi ini mengenalkan aku dan menyembah aku. Nah, itu kata Allah kayak gitu. Jadi semua para nabi diutus itu supaya manusia mengenal Dia, tahu tentang Dia, Tuhan yang benar. Karena kalau Allah tidak mengutus nabi, maka nanti manusia ini tunggu dulu. Saya mute dulu. Oke. Karena kalau Tuhan tidak mengutus para nabi, maka nanti manusia akan menyembah hal-hal yang aneh-aneh. Membuat Tuhan sendiri patung disembah. Oh, ini ada pohon beringin serem disembah. Kenapa mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan? Ya karena Tuhan tidak mau turun, tidak mau menampakkan dirinya. Nah sehingga mereka menyembah sembarangan, ilah-ilah sembarangan. Makanya supaya mereka mengenal Allah, Tuhan mengutus para utusan yang mana ajaran inti adalah mengenal Allah. Ya, sehingga ada orang ingin masuk Islam. Apa kuncinya? La ilaha illallah. Supaya manusia ini mentuhankan hanya kepada Allah. Ya, begitu juga ketika Allah mengutus nabi-nabi yang lain. Coba ajaran utamanya Yesus apa? Hukum yang terutama. Dengarlah hai Israel. Ini hukum yang terutama ini. Ya. Dengarlah hai Israel bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu esa. Ya. Begitu juga Nabi Musa. Nah, kenapa kok ini dikenalkan dulu? Karena ini kunci ini. Bahkan inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Nah, ya, jadi di Islam juga gitu. Percuma kita baik di dunia ini, mau berbuat baik kayak apapun, kalau tidak mengenal Allah, Tuhan pencipta, sia-sia amal kita itu. Makanya kalau ada orang begini, tata bagaimana kalau ada orang baik, tapi dia bukan Islam, bukan ajaran-ajaran, pokoknya tidak beragama, tapi dia baik banget, maka kebaikan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi karena Allah itu adil, sehingga dia diberi kenikmatan di dunia ini. Makanya makna bismillah itu gini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia.
Jadi di dunia ini Allah ini tidak mandang siapa-siapa. Mau dia menyembah berhala, mau dia menyembah pohon beringin, mau dia menyembah Allah, tetap Allah sayang. Ya, oh kamu tidak menyembah saya, tak hilang, akan kuhilangkan matamu. Ada. Tetap mereka ini oleh Allah disayang, padahal tidak menyembah Allah. Nah, karena Allah itu sayang di dunia, tapi di akhirat Rahman Rahimnya dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang di akhirat. Maksudnya gini, di dunia Allah kasih sayang siapapun dia, walaupun tidak menyembah dia. Tapi ingat Rahimnya ini khusus di akhirat. Bagi yang tidak menyembah Allah, tidak mengenal Allah, pasti neraka sudah. Loh, ya Allah, kamu udah kasih ya Allah. Loh, kasih saya di dunia dulu. Kamu tak kasih nyawa, tak kasih istri, tak kasih harta, tak kasih rizki. Tapi sekarang beda. Ini akhirat. Saya menciptakan surga dan neraka karena kamu dulu tidak mengenal aku, padahal aku sudah mengutus utusan kepadamu. Kamu menolaknya, maka tempat kamu di neraka. Gitu ya. Itulah makna dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia lagi Maha Penyayang di akhirat. Gitu. Lanjut. Oke. Makasih Bang. Jadi manusia ini telah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, maka kita untuk mendapat keselamatan, kita perlu datang kepada Yesus. Ya. Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 16, firman menjadi manusia sama seperti kita. Dan ayat 18, firman itu telah dinyatakan kepada kita dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dia sudah ada tinggal di manusia. Nah, bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan? Alkitab katakan di dalam firman-Nya 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa, dan esa pula dia menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, untuk datang kepada Tuhan, Allah mengirim utusannya, yaitu anak, yang adalah satu dengan Bapa, sebagai perantara manusia dengan Bapa. Dan Yesus menjadi manusia di dunia ini. Karena itu dalam Ibrani 7 ayat 5 dikatakan, karena ia sanggup menyelamatkan semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Artinya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan semuanya. Tapi ada orang yang mengakui dan ada pun orang yang tidak mengakui. Maka Yesus tidak menolak. Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadamu, ia tidak akan kubuang atau kutolak. Ya, karena keselamatan hanya datang dari Yesus. Nah, juga terungkap di dalam Lukas 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata bahwa telah lahir bagi dunia, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini berkata bahwa dialah juru selamat dunia. Apakah dia datang untuk Israel? Tidak, datang untuk semua manusia. Semua manusia. Semua manusia.
Iya, hujan ya? Hujan gede banget. Iya, terus aduh, undang lagi Ustadz Tahta, Mbak Natali. Aduh, saya terpental ya Allah. Oke, oke. Siap, Pak Pendeta Kaget mana? aku. Kok tiba-tiba pada diem-diem? Mau nih Ustaz Tahta naik. Terpental, terus sudah terpental. Ini kan musim hujan. Sinyal saya ngilang, langsung cakra. Bentar Pak Pendeta, saya undang lagi Ted. Wah berat kali ini koma ngeleg-ngeleg. Ini gara-gara Natali diem bae. Waduh. Kok iso aku loh. Ini Bang Syahrudin Muslim ya Bang ya? Bang? Suaraku ada nggak? Loh, mana Pak Pendeta? Kok turun? Suaraku ada nggak suaraku? Cek, 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 cek. Nggak ada, Bayu. Suaraku ada nggak? Oh, Ada no, ya? Bayu. Nggih. Oh iya. Aduh, Komal dengan YouTube-nya hancur. Kenapa dengan YouTube-nya Ustaz? Ini kan terjegah. Oh, langsung berserak penonton Ustaz, berserak. Berserak menonton. Nah. Oke, aku naik-naikan. Buya lagi hujan, sinyalnya nggak stabil. Makanya udah tahu hujan, live-nya di luar kayak gitu. Buya masuk rumah ya. Jangan sampai hujan-hujan. Masa live sambil hujan-hujanan. Saya buka Komal saat berdua dengan pendeta ya, ternyata Buya masih buka ya. Ayo kita ke sana. Enggak Ustaz Tata, janganlah buka live sambil hujan-hujanan, ntar gak baik. Lanjut, memang ini saya nggak pakai wifi kan, pakai kuota. Jadi memang agak jelek sih, tapi tadi terpental sebenarnya, cuman langsung cakra sinyal saya. Tapi lanjut, aman sekarang, sudah stabil lagi. Lanjut Pak Pendeta, mohon maaf semuanya, guru-guru Pak Pendeta mohon maaf, lanjut. Ya. Jadi terima kasih Bang Abuya. Jadi untuk menerima keselamatan, Alkitab katakan datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Makanya 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu esa, dan esa pula dia menjadikan perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, untuk memperoleh keselamatan, Alkitab mengatakan sudah mengutus anaknya yang tunggal. Nah, 1 Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Alkitab katakan ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kedatangan Tuhan adalah untuk menyatakan keselamatan bagi kita, sebagai bukti keselamatan bagi seluruh makhluk. Ya, maka di dalam firman-Nya dikatakan, karena itu ia sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah. Ibrani 7 ayat 25. Nah, ketika mereka datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan, apakah Tuhan menolak? Tuhan tetap menerima. Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, juga bagaimana kesabaran Tuhan menunggu orang untuk datang kepada dia, dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah bentuk kasih Tuhan, dia tetap sabar menunggu kita. Dia rindu supaya semua orang bertobat dan berbalik dan percaya kepadanya. Terima kasih Bang. Siap. Sebelum ke Ustadz Tahta, izin sebentar 1 menit. Ahi Jimen, Assalamualaikum Ahi. Ahi Jimen. Oke. Ikhwan Fillah, jangan sampai rungkat lagi ya di tab-tab layarnya. Guru-guruku izin sebentar, saya tetap monitor tapi saya mute. Pak Dalbo luar biasa, aman lah ada Pak Dalbo. Saya ada kegiatan setengah jam lah, nggak lama. Lanjut, tapi saya tetap monitor, cuman tidak buka mute. Lanjut Ustadz. Silakan Ustaz Tahta. Mute Ustaz. Ustaz. Iya, jangan cerewet nih Bang Dalbo. Oke. Jadi gini. Jadi ucapan Bapak Pendeta ini tidak salah. Keselamatan datang kepada melalui Yesus. Kan tadi dari awal sudah aku bilang, Tuhan mengutus para nabi ini sebagai juru selamat. Coba baca kisah para rasul juga. Musa penyelamat. Ya. Begitu juga Yesaya 19:20. Ketika orang ini berseru kepada Tuhan karena penindasan orang-orang zalim, maka Tuhan menyelamatkan dengan mengutus seorang juru selamat. Misalnya di zamannya Musa ada penindasan, yaitu Fir'aun menindas orang Israel. Maka Tuhan mengutus seorang juru selamat, ya Musa. Maka Musa ini juru selamat. Zaman itu kalau ingin selamat dunia akhirat melalui Musa. Musa lah jalan satu-satunya. Masa ada yang lain? Wong Tuhan mengutus Musa. Nah, Musa ini, para nabi ini diutus untuk menyelamatkan manusia Israel khususnya, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia atas penindasan Fir'aun, selamat di akhirat masuk surga kekal. Nah, caranya menyelamatkan di dunia, kalau Daud ya berperang lawan orang-orang zalim. Musa yang menyelamatkan Israel dari Fir'aun, ya dibawa pergi oleh Musa. Begitu juga Yesus, seorang juru selamat. Sebagaimana Musa saat itu Israel tertindas, tidak nyaman lagi karena ada di kuasanya Romawi gitu. Maka Tuhan mengutus juru selamat sebagaimana Musa, ya siapa? Yesus. Hanya saja Israel menolaknya. Maka Yesus ini ibaratkan tidak sesukses Musa. Kalau Musa bisa menyelamatkan Israel dari orang-orang penindas, selamat Israel dari Fir'aun. Juga menyelamatkan mereka supaya kekal di surga karena mengenalkan Tuhan yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mereka percaya. Berarti di zamannya Musa ini berhasil menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Ya, kalau Yesus, maaf ya, sebenarnya kami tidak bisa membeda-bedakan karena ini dialog. Secara logika Yesus ini gagal. Gagal apanya? Dua-duanya. Contohnya, menyelamatkan Israel dari penindasan, malah dia yang ditindas. Ya. Terus menyelamatkan Israel tetap kekal di surga karena dia ditolak, ya sudah. Nah, untuk Kristen ini bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu Markus 12:29 mengenal satu-satunya Allah. Ya, atau memperkenalkan Tuhan itu Esa. Dan mengenalkan Allah satu-satunya Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, yaitu mengenal Allah sebagai Tuhan, Yesus utusan. Jadi Kristen jangan menganggap kami ini selamat mengikuti Yesus. Tidak.
Karena mereka ini malah mentuhankan Yesus. Sedangkan Yesus oleh Tuhannya diutus supaya manusia umatnya kekal di surga dengan cara mentuhankan Allah saja satu-satunya. Nah, Kristen malah mentuhankan Yesus. Nah, ini salahnya. Yang kedua, Allah mengutus anak firman. Enggak. Kalau kita pakai data ya, firman ini tidak pernah menjelma. Firman ini perkataan Tuhan, yang mana perkataan ini diberikan kepada para nabi atau utusan. Nanti utusan ini menyampaikan firman Tuhan. Contohnya Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas menyampaikan firman. Nah, Yesus kan ngaku sudah, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Berarti dia sudah punya kewajiban menyampaikan firman Tuhan. Sehingga dia menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Karena sudah dia terima, maka tugas dia menyampaikan ke umatnya Israel. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa isinya firman itu? Ajaran, perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak, dan dipraktekkan oleh nabi tersebut. Nabi Muhammad juga gitu, menerima firman Tuhan. Makanya qala ta'ala fi kitabillahil karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi Al-Quran itu firmannya Allah. Apa isinya? Perintah. Perintah apa? Ibadah. Contohnya perintah sholat, aqimis sholat. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Memperkenalkan Tuhan, Esa, kul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah, Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak bisa dilihat, la tudrikuhul absar. Allah itu tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un. Ada di mana dia? Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, atau wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, jadi Allah itu dekat dengan kita. Mana datanya dekat? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idadaan, dan aku akan mengabulkan permintaan mereka kalau mereka minta kepadaku. Dekatnya seperti apa? Min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Maksudnya apa? Allah itu meliputi segalanya. Jadi tidak butuh tempat, Wong sudah meliputi semuanya. Jadi Bapak Pendeta, firman itu ajaran disampaikan ke Yesus, oleh Yesus disampaikan kepada umatnya. Tidak pernah firman jadi manusia. Ya, Allah berfirman, itu sifat. Jangan dikatakan gini, firman bersama-sama dengan Allah. Lu sifat firman itu sama dengan gini, Tuhan berfirman, Tuhan kuasa, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Ini sifat ini, mendengar, berbicara, kuasa, berkehendak. Ini sifat. Jangan dikatakan Allah kuasa, kuasanya menjelma jadi manusia. Ya tidak mungkin. Wong ini sifat. Allah mendengar, pendengarannya menjadi manusia. Ya tidak mungkin. Allah berfirman, firman jadi manusia. Ini sifat, menyatu. Sama dengan saya. Saya ini tahta, melihat, ya mendengar, berbicara. Ini udah tidak bisa, jangan dipisah-pisah, sudah tidak bisa. Ini sifat. Ya, jadi banyak kesalahan orang-orang Kristen memahami data-data di dalam kitab suci. Ya, karena sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang di luar samawi. Ya, nah, gitu aja dulu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bang Tata, Bang Dalbo. Nah, Alkitab sudah menyatakan bahwa dengan Tuhan Yesus dengan mengakui Tuhan Yesus dalam hatinya, kita diselamatkan. Bagaimana kita mencari keselamatan? Alkitab katakan bahwa Allah telah mengeruniakan atau Allah telah memberikan hidup kekal kepada mereka yang tadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayakan kematian dan kebangkitannya, maka Tuhan telah mengaruniakan hidup kekal di dalam kita.
Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anak siapa? Anak Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Jadi kita bukan meminta karunia lagi, tetapi kita ada di dalam karunia anaknya. Barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Hidup kekal. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa bagaimana kita boleh dapat selamat. Ya, Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia sudah dipindahkan dari alam maut kepada hidup kekal. Ya, kematian kita karena dosa telah memindahkan dari alam maut kepada hidup kekal. Karena dosa itu dari keinginan kepada dosa, ke dosa kepada maut. Ya, dari keinginan kita manusia kepada terseret ke dalam dosa mengakibatkan maut. Nah, bagaimana Tuhan memindahkan? Karena dipercaya kepada anaknya, percayakan kebangkitannya, mengakui segala dosa kita, dan barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, dia yang mengutus aku, mengutus Yesus, ia sudah dipindahkan dari alam maut kepada terangnya yang ajaib, kepada hidup kekal. Nah, ini dan Kristus yang dalam kamu itu akan memperoleh pengharapan atau pengharapan kemuliaan yang akan datang. Ya, kita belum lihat kemuliaan yang akan datang, tetapi pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Dan Alkitab katakan, kematian akan terjadi di akhir zaman. Penghakiman akan terjadi di akhir zaman. Semua yang mati akan dibangkitkan dan diubahkan. Ya. Alkitab katakan di dalam Wahyu 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, ayat 14 dikatakan, Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Nah, ayat 15, semua dan orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan, percaya kepada anaknya. Ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan dalam lautan api. Nah, ini ada penghakiman karena tidak mengakui anak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Ustaz Tata. Termenung, Ustaz, termenung. Ya. Dari tadi Pak Pendeta ya diulang-ulang. Jadi kalau ingin selamat, mengakui Yesus, ya, percaya kepada Yesus. Tapi yang Bapak Pendeta tidak teliti, percaya sebagai apa? Bahkan dijawab sendiri oleh Bapak Pendeta, bahwasanya barang siapa yang percaya kepadaku, mendengarkan perkataanku, dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Dia itu kan Allah, Tuhan. Ya. Berarti di ayat itu Bapak Pendeta seharusnya tahu, percaya mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku. Berarti kedudukan dia itu utusan. Ya, terus tadi bahkan memperoleh hidup yang kekal. Nah iya, barang siapa yang mentuhankan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, memperoleh hidup yang kekal. Lagi-lagi utusan. Dalilnya dalam Yohanes 17:3 kan, terus Yohanes 5:24, terus Matius 19:16. Cuma salahnya Kristen ini, ya, ibaratkan gini. Salahnya dia terbalik, Yesusnya yang dituhankan. Jadi kalau ingin percaya, memang jelas orang kalau ingin selamat melalui Yesus, di zamannya Yesus,
Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, apa yang beliau sampaikan dalam hadisnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mendengarkan perkataanku, itulah yang masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak mendengarkan Nabi Muhammad, tidak mengikutinya, dialah yang tidak mau. Dia sama seperti Yesus. Barang siapa yang mendengarkan aku, ya dia selamat. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad dan Yesus ini harus didengarkan? Karena mereka ini punya tugas dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Harus didengarkan. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Begitu juga Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan bukan dari dirinya, tapi firman Tuhan. Sehingga jalan ada pada Nabi Muhammad. Di zamannya Yesus, jalan ke surga ada pada Yesus, dan Yesus sudah memberikan kepada Israel. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sudah diberikan, cuma mereka menolak. Malah dia mau dibunuh, sehingga mereka ditinggalkan. Tongkat kerajaan akan berpindah, ya, tidak akan ada pada dirimu lagi. Bahkan di dalam Yesaya gitu ya. Apa di situ? Yang tinggi akan direndahkan, yang rendah akan ditinggikan. Kenapa? Israel ini ditinggalkan oleh Tuhan karena suka membunuh para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Sehingga tinggi direndahkan, yang rendah ditinggikan. Siapa yang rendah ditinggikan? Arab. Arab sebelum Nabi Muhammad diutus jahiliyah. Nah, ketika Arab jahiliyah berarti kan rendah. Israel ditinggikan karena ada utusan di situ. Nah, karena mereka suka membunuh para nabi, tinggi direndahkan. Allah gantikan ke negara Arab yang jahiliyah dengan terutusnya Nabi Muhammad menjadi tinggi Arab. Gitu ya. Jadi semuanya itu sudah ada data-datanya. Nah, untuk menebus dosa ini, semua ajaran para nabi itu bertobat. Misalnya dari Nabi Adam. Adam ini tidak punya dosa. Lalu dosa ini ada ketika dia melakukan apa? Jangan kamu makan buah ini, wala taqrabah hadhihi syajarah. Lalu dia makan. Akhirnya Allah murka, diusir dia. Dosa kan? Salah kan? Lalu Adam ini bagaimana caranya dia menghilangkan dosa itu? Maka dia disuruh bertobat oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah terima tobatnya dia. Begitu juga kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir suci, tidak punya dosa. Kapan dosa itu ada pada kita? Ketika kita sudah balik, lalu berbuat dosa. Misalnya mencuri, membunuh, minum minuman, berzina, atau yang dilarang Tuhan. Kita dosa ada ketika melakukan. Adam juga gitu, ada ketika melakukan. Nah, caranya kalau kita ingin menebus dosa, menghilangkan dosa, Adam bagaimana caranya menghilangkan dosa? Bertobat dia. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Begitu juga kita dengan bertobat. Ini semua ajaran para nabi. Coba, apa kata Yesus? Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan di dalam Matius 18:3, kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan memasuki kerajaan surga. Nah, jadi semua ajaran samawi itu sama, bahwasanya menghilangkan dosa ini dengan bertobat. Kenapa dengan bertobat? Karena Adam dulunya bertobat juga. Yang kedua, karena Tuhan Maha Pemaaf. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adam berdosa, lalu Allah sucikan dia karena dia bertobat. Begitu juga kita. Kalau kita ini orang pendosa, turutin nenek kakek kita. Siapa? Adam bertobat. Makanya Yesus mengajarkan bertobat.
Bagaimana caranya tobat? Kalau dalam Islam istighfar, minta ampun. Begitu juga Yesus dalam Lukas 11 mengajarkan minta ampun, istighfar. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi antara kita ini dengan Adam sama turun temurun. Tidak ada dosa gini. Ya udahlah Tuhan, karena Adam berdosa, nanti anak cucunya juga berdosa. Kamu nanti turun ya, nanti saya sembelih supaya dengan dosanya, dengan darahmu Tuhan, kami tertebus dosa. Gak ada kayak gitu itu. Ya, Tuhan ini Maha Pemaaf, sehingga mengampuni dosa kalau hambanya minta maaf, minta ampun, istighfar. Ya, ingin membuktikan bahwa silakan kalian merubah dosa apapun, ya. Ya, maka caranya kalau kamu ingin kembali kepada Allah, bertobatlah. Kalau dosanya besar, tobat nasuha. Apa tobat nasuha itu? Intinya dia menyesal apa yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi. Lalu ganti perbuatan-perbuatan. Dulu dia peminum homer, berhenti, menyesal, lalu dia ganti dengan amal-amal yang baik, sehingga nanti al-hasanat yudhibna syai'at. Perbuatan-perbuatan baik menghapus kejahatan, kejelek-kejelekan masa lalu. Gitu caranya ya, ajaran samawi itu. Oke, lanjut. Keren. Jadi Pak Dalbo ya, Islam itu gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Luar biasa memang Pak Pendeta. Lah, ini Pak Pendeta yang salah, Yesus yang nanggung. Lanjut. Sebelum lanjut, supaya kita mendapatkan poinnya, artinya konsep keselamatan di Islam itu sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Tattah. Sebenarnya begitupun juga di Pak Pendeta. Cuma Pak Pendeta sekali-kali jabarkan bahwa untuk mendapatkan hidup kekal itu kita harus percaya Yesus ini sebagai apa. Nah, kalau di dalam Islam Ustadz Tata sudah menjabarkan bahwa kita harus mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan menyembah kepada Allah. Nah, silakan supaya kita dapat poinnya. Lanjut Pak Pendeta. Oke, makasih semua Bang Tata, Bang Dalbo, Bang Buya. Jadi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita ini adalah keselamatan yang bukan karena usaha kita, tetapi semua karena pemberian. Bukan karena usaha pekerjaan kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ya, tadi ditanya, beriman kepada siapa? Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ada pengakuan dari mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena apa? Orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Alkitab katakan dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan begini. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. Kita belum mengerti Allah Tuhan bagaimana, tetapi dia telah mengaruniakan roh pengertian di dalam hati kita lewat Roh Kudus. Kita boleh mengerti dan kami boleh percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dalam hati, maka kita beroleh keselamatan. Nah ini. Nah, juga dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata pada keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 3 dalam 1 Yohanes 3:3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
Percaya kepada Yesus kita disucikan. Percaya kepada Yesus kita diselamatkan. Terima kasih Bang Tata. Oke, izin menanggapi bisa Ustadz? Silahkan Ahi Jimen, tapi paling lama 2 menit ya. Gini. Ya, tapi sebelum menanggapi mungkin ke Ustadz Tahta dulu biar enak. Silakan. Ya habis ini Jimen tak kasih kesempatan, ini terakhir ya. Habis ini biar Bapak Pendeta itu banyak menginjilin banyak orang di sini ya. Sehingga habis saya Jimen, ini adik saya ya. Tapi ya Ustadz nggak apa-apa ini kan Ahi Jimen ini dulunya mantan jemaat. Ini sekarang menginjili pendetanya, bahaya ini, bahaya. Lanjut Ustadz, lanjut. Habis ini langsung Jimen saya nyimak. Pertama gini, memang orang selamat itu pilihan Allah memang, bukan usaha kita. Maksudnya gini loh, itu hidayah itu di Islam ada juga. Contohnya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi orang ini ya, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak akan menemukan kebenaran. Karena hidayah itu pemberian Allah. Makanya ketika Rasulullah itu mengharapkan paman-pamannya itu menerima Islam, apa kata Allah? Wahai Muhammad, tugasmu menyampaikan, hidayah itu urusanku. Kalau aku memilih, ya mereka dapat. Kayak Jimen gini nih, ini dipilih oleh Allah. Sama dengan Pak Pendeta katakan, Tuhan yang memilih kita katanya. Ya memang itu hidayah maksudnya. Ya, usaha apapun, makanya kadang-kadang ada orang penghujat dia, tiba-tiba masuk Islam. Ada juga sopan terus, tidak dapat hidayah. Karena memang hidayah itu pemberian Allah. Bahkan seorang nabi pun nggak bisa memilih. Andai kan bisa, enak. Yesus sudah harus dibunuh itu. Yesus diutus karena dia kuasa. Ayo terima aku, ayo. Enak kan? Tapi karena hidayah itu urusan Allah, mau kayak apapun, sebaik apapun Yesus, ditolak oleh umatnya. Karena bukan urusan Yesus. Yesus hanya menyampaikan, Allah yang mengutus, yang menentukan. Makanya kita debat ini, saya paling gak suka. Tata, kalau kamu bisa menjawab, saya mu'alaf. Gak perlu, itu urusan Allah. Tugas saya menyampaikan kebenaran, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mau kamu mu'alaf atau tidak, itu bukan urusanku. Gitu. Jadi santai kita dialog. Ya, gitu. Jadi Pak Pendeta, Allah memilih itu maksudnya apa? Di Islam juga ada. Ketika Allah sudah memilih orang ini, sebenci apapun dia kepada Islam, pasti dia akan menemukan kebenaran dan menerima Islam. Karena Allah yang memilih. Bahkan juga ada mayyuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki orang ini baik, maka Allah memberikan kemudahan bagi orang ini menguasai tentang agama. Kayak Abuya ini, berarti Allah menghendaki baik sehingga dia diberi pemahaman tentang Islam, gitu. Nah, sehingga dia meneruskan ajaran-ajaran yang Rasulullah sampaikan, kayak ulama-ulama itu. Berarti Allah sudah menghendaki dia baik sehingga dia bisa meneruskan, menyampaikan ajaran Rasulullah, gitu ya. Nah, terus Yesus adalah orang percaya ke Yesus, anak-anak Allah gitu. Gini Pak Pendeta, anak Allah itu kalau zaman dulu itu manusia pilihan. Kalau dalam Islam para ulama, para orang-orang soleh. Ini kalau zaman dulu disebut anak Allah, hambanya Allah. Kalau sekarang hambanya Allah yang taat. Nah, makanya Salomo disebut anakku. Ini kan ada di dalam semua Samuel 7, 2 Samuel 7, 14. Samuel disebut anak Allah. Nah, karena dia seorang nabi. Begitu juga di dalam ya Matius 5 ayat 9. Ya, di sini orang yang membawa damai disebut anak Allah. Nah, tapi ketika dilibatkan ke suatu kaum, Israel disebut anak Allah. Berarti saat itu Israel umat pilihan. Ya, ingat, anak Allah itu jangan diistimewakan seperti pemahaman Kristen. Rusak nanti. Maka kita akan mengkultuskan
manusia nantinya. Intinya kalau sekarang di dalam Islam, anak-anak Allah itu orang-orang soleh yang memfokuskan dirinya ibadah kepada Allah. Contohnya para nabi, ya. Terus orang-orang yang baik lah. Makanya Yesus disebut anak Allah itu wajar, karena dia seorang nabi sebagaimana Salomo. Gitu loh ya. Nah, yang terakhir di sini ingat, Yesus ini jalan yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kalau Allah tidak memberi jalan melalui utusan, gimana manusia kenal Allah, kenal Tuhan? Sedangkan Tuhan tidak mau menampakkan dirinya, tidak mau turun ke dunia. Makanya disebut ajaran samawi, sama dari langit. Yesus dapat ajaran dari langit. Ya, Matius 18:19. Matius 23 ayat 9, oleh Bapakku yang di oranon langit. Dirinya siapa? Seorang penyelamat, wakil Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan, Yohanes 3:34. Maka perlakukan Yesus sebagaimana semestinya. Yaitu siapa dia? Utusan penyampai firman, sebagaimana Musa, sebagaimana Daud, sebagaimana Nabi Muhammad. Sehingga kalau ingin selamat di zamannya Musa, Musa satu-satunya jalan. Di zamannya Yesus, Yesus satu-satunya jalan menuju Allah. Di zamannya Nabi Muhammad satu-satunya. Dan kebenaran. Kenapa Nabi Muhammad, Yesus, Musa dianggap kebenaran? Karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Kecuali Yesus mengatakan, ajaranku dari diriku sendiri. Waduh, ini tidak mungkin benar karena dia manusia. Untung Yesus mengatakan, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti jalan dan kebenaran benar. Karena sifatnya para nabi itu siddiq, amanah, tablek, fatona. Ya, pasti dia kebenaran dia. Nabi Muhammad juga kenapa dianggap kebenaran? Karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini firmannya Allah. Berarti jalan, karena samawi Tuhan itu dia mengutus nabi utusan sebagai jalan supaya kita kenal Allah. Dan kebenaran karena yang disampaikan bukan dari dirinya. Gitu sebenarnya. Ini untuk Bapak Pendeta, kira-kira cari tema lagi dengan Jimen. Jimen ini cuma beberapa bulan yang lalu dia mu'alaf. Maka yang cocok untuk Jimen tema apa kira-kira? Gitu ya. Kita santai. Jimennya santai Jimen ya. Iya. Siap Ustadz. Jimen izin sebentar ya. Jadi luar biasa ya. Mungkin saya minta waktu 2 menit lah. Dari pembahasan konsep keselamatan, sehingga begini Pak Pendeta, ketika merujuk ke dalam Al-Quran, itu di Al-Quran itu ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan ada kabar gembira bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir ya. Tapi Pak Pendeta harus tahu gitu, kafir di sini bukan menurut pemahaman Pak Pendeta, karena di Islam itu bahasa kafir itu sangat halus. Orang-orang yang menutup diri, menutup hati, menutup telinga, mata dari kebenaran Islam, itulah kafir. Nah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ini iklan sebentar ya Ikhwan Fillah sebelum dilanjut ke Jimen. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Al-ayat sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka layak surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kabar gembira bagi Pak Pendeta, orang-orang yang tidak percaya terhadap agama Islam, Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah.
Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab atau orang-orang yang musyrik, bagi mereka itu fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, kabar gembira bagi orang-orang kafir yaitu api neraka. Khalidina fiha, selamanya di dalam api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mungkin sekian Pak Pendeta ya, sehingga kalau masalah iman itu tergantung diri kita masing-masing. Tetapi kebenaran terletak pada kitab suci yang kita imani. Nah, apakah kitab suci ini layak disebut firman Tuhan sehingga tidak banyak kontradiksi dan sesuai dengan akal sehat, atau sebaliknya kitab suci ini banyak kontradiksinya atau bertolak belakang dengan akal sehat. Mungkin seperti itu Pak Pendeta, wallahu alam. Lanjut Ahijimen, silakan, mau angkat tema apa? Saya tuliskan, silakan. Yesus Tuhankah? Kasih tanda tanyanya Abu ya. Yesus Tuhankah? Siap, aman. Oke, lanjut. Siapa yang bernarasi dulu, silakan. Saya bukan bernarasi, lebih bertanya dulu dari menurut Bible-nya Bapak Pendeta Yunus. Bisa kan Pak Pendeta? Ya. Oke, siap Pak Pendeta. Pak Pendeta, Yesus itu menurut kekristenan Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan atau bukan? Bapa, Tuhan juga. Tuhan yang bertata di kerajaan surga kan? Ya, oke. Tolong Pak Pendeta 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Ini di perjanjian baru ini. Ya, ya. Satu Korintus 16. Ya. Tolong dibaca ya Pak Pendeta ya. Agak dibesarkan. Iya, agak dibesarkan dikit Pak Pendeta. Agak kecil suaranya soalnya. Oke. 1 Korintus 18 ya. 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Kalau kita Kristen kan dulu kan membacanya seperti itu kan? Nah, Ya, 1 Korintus 6 ayat 14. ya. Ya. Allah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Oke. Allah ini Tuhan. Yang itu Bapa. Ya. Ya. Tuhan ini Yesus, ya, yang dibangkitkan. Ada berapa Tuhan di situ, Pak? Kalau yang saya percaya tetap satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Satu. Oke. Ini ya, Bapak Ruben Tuhan, saya Tuhan seandainya. Ya. Bapak membangkitkan saya Tuhan juga. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan di situ? Oke, kalau ini kan Yesus jadi manusia. Tapi Yesus dapat gelar Tuhan ya. Jadi Allah membangkitkan Tuhan. Ya. Mendapat gelar Tuhan, nama Tuhan. Enggak ada gelar di sini, Pak. Dia langsung menyatakan Tuhan. Nama Tuhan, iya, oke. Ya, karena kan gini ya, telah datang anaknya dikaruniai yaitu juru selamat Tuhan Yesus. Berarti dia lahir di identitasnya dari awal 100% seperti konsepnya kekristenan 100% Tuhan, 100% juga manusia. Itu kan konsepnya kan? Iya. Nah, oke. Ketika saya tanyakan 1 Korintus 6 ayat 14, berarti Tuhan membangkitkan Tuhan, itu ada dua oknum situ Tuhannya. Itu bukan segelar, itu udah melekat sama dia sejak dia diciptakan. Kalau kita pakai konsep kekristenan. Gimana itu Pak Pendeta? Saya agak bingung juga. Coba dulu gembalakan saya kembali. Oke. Oh, mohon maaf. Ya. Bang Jeman. Ya. Jadi untuk percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan dia berdoa kepada Bapa. Ya. Karena keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa yang adalah Allahnya, Bapa. Jadi kalau mau bilang pisahkan dia dengan
Bapa dengan anak. Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Ya. Jadi lebih jelas di Filipi 2 ayat 6 dikatakan begini. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap setara dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia. Jadi dialah Tuhan, wujud dari Bapa, rupa Allah turun ke bumi menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi dia rupa Allah yang turun ke bumi karena Allah tidak bisa lihat dengan mata. Ini dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi firman-Nya adalah Allah, firman-Nya itu turun menjadi manusia, dan tidak ada seorang pun dapat melihat rupa Allah, maka Yesus menyatakan dirinya rupa Allah. Gitu. Jadi kalau bilang Allah ada dua, nah ini tetap satu loh Pak. Bang Jim. Oke, saya terima. Terima kasih Pak Yunus ya. Kita analisa baik-baik, Pak Pendeta ya, kalimatnya. Saya tanya dulu, Bapak itu Tuhan atau tidak? Tuhan, ya kan? Yesus itu Tuhan atau tidak? Tuhan. Dalam konsep kekristenan, Yesus itu sudah Tuhan, bahkan sebelum dia lahir pun dia udah Tuhan karena dia ada sebelum Adam ada. Ya kan? Konsep kekristenan. Berarti dia udah Tuhan dari dulu bahkan sebelum nyampe di dunia. Ya kan? Nah, ketika Bapa membangkitkan Tuhan, Bapa juga disebutkan dengan sebutan Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan membangkitkan Tuhan. Kan membangkitkan. Tuhan yang dibangkitkan ini juga Tuhan. Itu harus dulu, jangan dibilang Bapak menjadi manusia. Oke, kalau Bapak menjadi manusia, siapa yang membangkitkan? Ayo, nggak masuk lagi di situ, Pak. Ini kesaksian Korintus loh. Makanya saya minta tadi, bagaimana menjelaskan secara logika, tanpa bias, secara eksplisit tertulis di sini, tegas, Allah membangkitkan Tuhan. Allah itu adalah Bapa, dia juga Tuhan. Dia membangkitkan Tuhan juga, yang sama dengan dirinya. Ayo, satu poin itu. Ini kesaksian Korintus. Saya bandingkan dengan Ulangan 18 ayat 18. Kubangkitkan seorang nabi, itu sebelum Yesus datang. Masih di zaman Musa, di perjanjian lama. Ulangan 18 ayat 18. Bapa berkata, Kubangkitkan seorang nabi dari di antara tengah-tengahmu, hai Musa. Nabi tersebut akan kuletakkan di mulutnya firman-Nya. Dan bagi siapa yang tidak menaati nabiku tersebut yang telah menyampaikan firmanku, akan kutuntut pertanggungjawaban kepadanya. Ini menurut Alkitab kita pakai ya, jangan dulu menurut yang lain. Menurut Alkitab. Bapa membangkitkan dia sebelum Korintus ini, datanglah firman, Bapa menyampaikan kubangkitkan dia seorang sebagai nabi. Tiba-tiba 1 Korintus 6 di perjanjian baru, kesaksian Korintus bukan perjanjian Bapa. Dia menyatakan Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan membangkitkan Tuhan. Pertanyaan yang paling mendasar kepada kita iman Kristen, siapa yang harus kita taati? Perkataan Bapak atau Korintus? Lanjutkan Pak Pendeta. Mana Pak Pendetanya? Senyumnya luar biasa. Luar biasa Pak Pendeta. Oke, makasih Bang Jemaat. Lanjut ya, open cam dulu ya Pak Abu Yaya. Kagak enak kalau semua waktu itu pendetanya ini. Saya mau sholat dulu.
Oke, Ya, lanjut, Muslim Pak. lain Iya, Pak Bo. apa open cam lagi ya supaya Iya, hijimen mohon tuh maaf, disuruh Pak. disuruh Saya open cam tuh. Mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak bisa open cam karena masih ada saudara di bawah. Nanti jadi masalah di keluarga. Iya, iya, mantap. Lanjut, Pendeta. Mohon dimaklum ya, Pak Pendeta ya. Iya, siap lanjut. terima kasih Bang Jeman ya. Ya, Alkitab sudah jelas bagaimana tadi sudah dikatakan apakah Tuhan dua, Tuhan tetap satu, dan rupa orang tidak bisa melihat Allah karena ketika Filipus juga bertanya, bagaimana dapat melihat rupa Allah? Kamu sudah melihat aku, ya. Itu juga dikatakan di dalam. Saya sudah lupa pertanyaan dari Bang Jeman tadi. oke. Saya ulang ya Pak Pendeta. Saya ulang biar lebih tegas ya. Saya ulang pertanyaannya. Bisa kan Pak Pendeta? Oke. Boleh. Karena di 1 Korintus ini adalah kesaksian Korintus bahwa Bapa membangkitkan yang setara dengan dia, yaitu Tuhan juga. Ataupun kita ikuti asumsi Bapak tadi bahwa Bapak menjadi manusia. Kalau kita ikuti juga berarti siapa yang membangkitkan? Karena Bapak tadi telah jadi manusia. Nah, satu poin itu. Kita bandingkan dengan firman di perjanjian lama sebelum Yesus hadir, masih di zaman Musa, Ulangan 18 ayat 18, menurut Bible, menurut Alkitab, menurut bapak-bapak gereja, dia berkata seperti ini, akan kubangkitkan seorang nabi dari di tengah-tengahmu, hai Musa, dan nabi tersebut akan kuletakkan firman di dalam mulutnya, dan barang siapa dan bagi siapa yang tidak menaati firman tersebut akan kutuntut pertanggungjawaban. Ternyata Yesus tadi yang dibangkitkannya adalah Yesus. Yesus itu hanya identitasnya seorang nabi di Ulangan 18. Itu yang berkata Bapa. Perkataan Korintus, Allah membangkitkan Tuhan. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Sesuai dengan konsep Bapak. Pertanyaan paling mendasar sebagai saya kekristenan seandainya, mana yang harus kita dengarkan? Perkataan Korintus atau perkataan Bapak? Begitu dia. Silahkan Pak Pendeta. Terima kasih Bang Jeman. Ya, tentu perkataan Bapak ini perkataan yang benar ya. Dikatakan dia mengutus anaknya. Itu jelas di Yohanes 1 ayat 18 ayat 14 dikatakan bahwa firman-Nya telah menjadi manusia diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus yang adalah firman menjadi manusia, dialah kebenaran. Artinya bahwa bagaimana dia ada di dunia, terus dia boleh melakukan apa saja. Tetapi ketika dia menjadi manusia, Allah terus berkehendak atas hidupnya. Jadi Yesus ini tidak melakukan di luar kehendak Allah. Dia melakukan kehendak Allah. Makanya waktu dia mau mati, ya sebelum mati saja, dia sudah tahu bahwa Bapa telah mengaruniakan dia kehidupan untuk mati bagi banyak orang. Makanya Matius 20 dikatakan begini. Matius 20 ayat 17. Matius 20. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, ini sebelum mati, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat, disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Kenapa dia menyerahkan diri? Ini bentuk penyerahan diri.
Dia sudah tahu Yerusalem itu tempat terakhir hidupnya. Tetapi anak manusia harus mati untuk semua orang. Ayat 28 dikatakan begini, sama seperti anak manusia akan datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini abang. Jadi Tuhan itu tahu akan kematiannya, bahwa dia harus mati untuk banyak orang. Maka itulah bentuk kasihnya bagi kita. Karena manusia tidak bisa lepas dari hukuman dosa. Hukuman dosa itu